Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga. Oke, pada mata pelajaran ilmu pengetahuan kali ini kalian masih semangat, bukan? Wah, alhamdulillah masih ya. Sebelum mengikuti pembelajaran Ibu terlebih dahulu akan kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum mulai mata pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai, doa selesai. Oke? Sebelum mengikuti pembelajaran Ibu terlebih dahulu akan mengabsen kalian semua. Siapa yang masuk, siapa yang tidak masuk ya. Rita hadir, Yana hadir, Devi hadir, Rita tidak masuk. Kenapa? Izin ada apa? Ada acara ya, semoga diberikan kelancaran acaranya ya. Acara apa? Acara keluarga pasti mengandung nikah. Oke. Semua sudah Ibu absen. Kalau ada yang belum bisa ke meja Ibu untuk menulis absennya. Oke. Ibu akan memberikan suatu pertanyaan. Kalian tahu pasir? Pasir itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Bisa kalian berpendapat, berargumen pasir itu mempunyai ciri-ciri gimana? Oke, Arsyad, gimana? Oke, ciri-cirinya berbentuk kecil, hitam, padat. Oke, di sini kalian tahu Ibu akan mengulik topik pembelajaran apa untuk hari ini? Oke, tahu. Ih, pinter juga Rizka. Zat dan karakteristiknya. Ya, untuk mengulik pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat memahami, mengamati, mengidentifikasi, dan menjelaskan perbedaan materi dalam bentuk zat padat, zat cair, zat gas, dan menganalisis dan mengetahui ciri-ciri bentuk zat dan perubahan zat kimia atau zat fisika secara tepat dan benar. Kita akan memasuki topik pembelajaran hari ini. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian zat. Zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan massa. Contohnya bolpen ini. Anak-anak, ia menempati ruangnya ini, dan masanya bolpen tersebut. Ya, oke. Ibu akan menjelaskan macam-macam zat. Macam-macam zat. Zat itu ada zat gas, zat padat, zat cair. Zat padat itu mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak antar partikel satu dengan partikel lainnya itu rapat. Terus, ia itu tidak mudah bergerak dengan bebas. Terus, zat cair itu mempunyai volume dan bentuk tergantung yang media gunakan. Terus, jarak antar partikel zat itu sangat renggang sehingga ia mudah bergerak dengan bebas, akan tetapi harus terbatas. Terus, gas tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Jarak antar partikelnya itu sangat-sangat renggang. Partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Terus, Ibu akan memasuki materi campuran. Campuran adalah suatu materi yang tersusun atas
dua atau lebih zat yang tidak terikat secara kimia maupun fisika. Campuran zat itu ada dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yaitu di mana campuran yang setiap bagiannya serba sama, baik warna, rasa, perbandingan zat-zat yang tercampur juga sama, serta tidak memiliki bidang atas komponen-komponennya. Contohnya, garam yang dilarutkan dengan air. Terus campuran heterogen itu campuran di mana terdiri dari 2 atau 3 zat yang tidak mempunyai kesamaan, baik rasa, warna, perbandingan zat-zat yang tercampur. Contoh itu kopi yang dimasukkan ke dalam air. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang metode pemisahan campuran. Ya, di sini kan ada corong yang diisi dengan air yang kotor, di mana corong ini berfungsi sebagai filter. Filtrasinya itu diisi dengan kertas, gunanya untuk menyaring sisa-sisa kotoran yang berupa bentuknya padat, sehingga ujung corong ini digunakan untuk mengeluarkan filtrasinya, airnya. Terus di sini ada sublimasi, di mana metode pemisahannya campuran sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Terus di sini ada gelas di mana ada bercak-bercak tinta di kertas tersebut. Metode pemisahan ini merupakan campuran yang terjadi karena adanya perbedaan kelarutan zat-zat dalam pemisahan zat berbeda, sehingga akan terpisah antara zat dengan zat berikutnya. Ini contohnya pemisahan komponen-komponen tinta. Oke, kita masuk ke yaitu sifat-sifat zat. Oke, kita memasuki sifat-sifat zat. Sifat-sifat zat itu ada dua, ekstensif dan intensif. Sifat ekstensif yaitu suatu zat yang mempunyai sifat yang berhubungan pada jumlah atau ukuran suatu zat. Contohnya, semakin besar ukuran suatu zat, maka semakin besar volumenya. Sifat intensif itu suatu sifat yang tidak tergantung pada jumlah dan ukuran suatu zat. Sifat intensif ini dibedakan menjadi dua, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu berhubungan pada perubahan fisika. Contoh yaitu sifat-sifat yang tergolong pada warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lembut. Terus sifat kimia, suatu sifat yang menyatakan adanya interaksi antara zat, misalnya mudah terbakar. Terus kita memasuki ke perubahan zat. Perubahan zat itu dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu suatu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Ciri-cirinya itu tidak terbentuk zat jenis baru. Zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan yang terjadi hanya diikuti oleh perubahan fisika saja. Contoh itu gelas yang dipecahkan, itu komponennya sama, dia tidak menghasilkan
suatu zat baru. Kita akan memasuki perubahan kimia. Adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Ciri-ciri perubahan kimia itu menghasilkan suatu zat baru. Massa zat sebelum dan sesudahnya itu tetap. Terus zat yang berubah tidak akan kembali ke bentuk semula selama terjadi perubahan kimia. Terus contohnya itu nasi yang didiamkan akan menjamur. Ya, oke. Sudah akhir penjelasan ini, Ibu akan membantu 5 kelompok yang per kelompok terdiri dari 3 orang. Ibu akan memberikan lembar kerja di mana di sini kalian menulis hasil analisis. Hasil analisisnya itu kalian menganalisis perubahan zat, terus sifat zat, dan ciri-ciri zat tersebut. Dan Ibu akan menayangkan videonya di sini. Dan Ibu nanti akan memberikan gambar di sini juga. Ibu akan membagikan saat pulang sekolah. Kalian bisa mengambil di meja Ibu ya. Oke. Selanjutnya Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, yaitu zat adalah suatu yang menempati ruang dan massa, di mana zat-zat itu mempunyai beberapa macam, yaitu zat gas, zat padat, dan zat cair. Terus metode pemisahan itu ada filtrasi, sublimasi, dan kromatografi. Terus sifat-sifat zat itu ada 2, sifat ekstensif, sifat intensif. Intensif itu ya ada 2 macam, sifat fisika dan kimia. Terus kita memasuki perubahan zat. Perubahan zat itu ada 2, perubahan zat kimia dan zat fisika. Oke, kali ini Ibu sudah memaparkan kesimpulan pada pertemuan kali ini, sehingga kita diberikan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberitahukan kepada kalian yang sudah aktif dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, Ibu akan memberikan apresiasi sebesar-besarnya. Ibu akan beri hadiah. Kalian yang sudah turut aktif bisa mengambil hadiahnya di meja Ibu pada saat istirahat. Oke? Sekian. Mohon maaf kalau dari awal sampai akhir Ibu terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time anak-anak Ibu.